Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Binasaha. Hari ini kita akan review komik Birdman ya, yang sudah diterbitkan oleh Alex Media. Nah, jadi pengarang dari Birdman ini adalah Yellow Tanabe. Jadi beliau adalah seorang mangaka wanita yang dulu beliau adalah asisten dari Adachi Mitsuru. Jadi kalau kalian tahu ya, Adachi Mitsuru itu mangaka, istilah mangaka senior ya, di mana beliau itu ada karang komik seperti Natane, Slow Step, terus ada Idol Ace, Mix, banyak ya yang beliau sekarang, tapi yang terkenal itu seperti Katsu, H2, terus apa lagi, Tough ya, beberapa komik tentang baseball. Nah, jadi beliau merupakan, jadi Hiro Tanabe ini ya, beliau merupakan mangaka wanita yang menjadi asisten dari Adachi Mitsuru. Nah, karangan pertama beliau yang diterbitkan di Indonesia yaitu Kekaishi. Jadi Kekaishi ini sudah tamat dan tamatnya di volume 35. Nah, sudah tamat. Ini salah satu komik yang menurut saya one of the best ya. Ceritanya bagus banget. Nah, karangan barunya diterbitkan oleh Alex yaitu Birdman. Jadi Birdman ini ya, seingat saya itu terbit sampai 11 ya kalau nggak salah. Nah, terbit sampai 11. Di Jepang sendiri ini sudah tamat di volume 16. Jadi 16 sudah tamat. Nah, personal opinion ya untuk kedua komik ini ya, saya lebih suka Kekaishi ya, lebih intens, lebih mungkin tidak seberat Birdman. Jadi kalau kalian pernah baca Kekaishi terus baca Birdman, kalian bisa merasa Birdman itu lebih dalam, lebih dark sih sebenarnya ceritanya. Nah, untuk Kekaishi sendiri ya, ini mendapatkan Shogakukan Manga Award yang ke-52. Jadi kalau kalian tahu ya, manga-manga yang dapat Shogakukan Manga Award itu biasanya bagus-bagus banget. Nah, ini Birdman sudah tamat di Jepang ya, 16 buku. Jadi sekilas ya kita lihat dulu volumenya. Jadi kebetulan di toko ya ada Tanko-nya ya. Tanko yang volume 5. Jadi aku sekalian review yang volume 5. Oke. Nah, kalau kalian lihat cover jacket yang Shaman King ya. Jadi biasanya ya di Jepang ya, cover jaketnya dengan cover dalamnya itu beda. Jadi biasanya ilustrasinya beda. Nah, kalau yang di Indonesia Shaman King kan dia istilahnya depannya volume 1, dalamnya volume 2. Nah, kalau di Jepang memang berbeda ya. Nah, ini yang Indonesia. Overall ya sebenarnya yang gambarnya sama aja sih sebenarnya isinya, cuman ya di sini kita bisa lihat perbedaan kualitas printing dari Indonesia ya dengan Jepang. Sebenarnya kita nggak bisa salahin Indonesia punya kok, istilahnya bukan jelek sih, tapi kalah dengan yang di Jepang. Sebenarnya ya beda di harga juga sih ya. Jadi kita nggak bisa bandingin ya, di sini harganya 28.000 ya, kalau di Jepang itu harganya 429 yen, jadi mungkin sekitar 50-an sampai 60. Jadi sebenarnya yang di Jepang itu bukunya kalau dibandingkan dengan Indonesia itu head to headnya, apple to apple-nya itu dengan yang book paper ya, bukan yang newspaper gitu ya. Nah, ini Birdman, Yellow Tanabe. Nah, ini Yellow Tanabe, ini namanya. Untuk cover sebenarnya saya lebih suka kalau kita yang apa sih? Kita lihat yang Jepang ya. Itu lebih warnanya lebih ngecas gitu ya. Kalau kalian lihat. Nah, untuk ilustrasi kita lihat yang Jepang aja lah ya. Jadi kalian dapat gambaran lebih cakep. Jadi artnya ya sebenarnya kalau Birdman itu lebih dark dibanding Kekaishi. Sebenarnya Kekaishi lumayan berat juga sih endingnya. Tapi dibanding Birdman lebih berat. Ya. Nah, ceritanya apa ya? Cerita Birdman ini lebih ke istilahnya percobaan manusia. Jadi ceritanya ya, Birdman ini ada tiga orang tokoh utama kita yang mereka suatu hari main-main ya, pergi main-main yang rupanya dalam perjalanan itu mereka kecelakaan. Nah, waktu kecelakaan ya mereka ditolong oleh seorang manusia burung. Nah, dari sanalah mereka mendapatkan kekuatan seperti orang itu juga. Nah, ceritanya kenapa ada manusia burung dan lain-lain nanti kalian baca, baru lanjut baru tahu gitu. Ya. Nah, manusia burung itu bukan cuma mereka satu orang saja. Jadi ada orang-orang lain yang punya kekuatan yang sebenarnya tiap-tiap orang punya kekuatan berbeda. Nah, kalau untuk buku Jepang ya itu kalian bakal lihat ada yang namanya apa namanya?
lupa ya ada istilahnya. Jadi ini cara bacanya furigana ya kalau nggak salah ya. Jadi ini tulisan kanji. Jadi untuk baca tulisan kanji ini di sampingnya ada cara bacanya gitu ya. Nah, nggak semua buku ada furigananya. Jadi biasanya ya kalau kita jual komik Tanko ya, komik ori gini, mereka bakal tanya ini ada furigananya nggak. Jadi ini cara bacanya. Oke, jadi seperti ini. Ini namanya furigana gitu ya. Nah, gambarnya seperti ini. Overall kalau kalian suka KKC, saya rekomen ini. Cuman mungkin ya ini lebih berat dibanding KKC, tapi overall bagus ya. Personal opinion antara KKC dan Batman, saya rasa ya KKC lebih oke. Tapi bukan berarti Batman nggak bagus ya. Cuma kalau dibandingkan ya, aku lebih suka KKC gitu. Oke. Nah, jadi kalau di Jepang ini kan istilahnya kertasnya cantik ya. Nah, kalau di Indonesia ini karena volume 5 ini mungkin waktu terbitnya ini masih tahun berapa ya? Coba kita intip. Tahun 2016. Jadi 5 tahun yang lalu. Nah, kertas book paper, newspaper, tapi nggak nembus-nembus banget ya. Nah, jadi tiap-tiap orang itu ada kekuatan. Nah, ceritanya oke. Gambarnya keren ya. Bagus. Nah, jadi ini 16 buku tamat. Nah, menurut saya oke, worth it untuk dikoleksi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya nggak tahu kenapa ya, padahal KKC juga sangat bagus banget, tapi ya penjualannya biasa aja, bahkan cenderung sedikit gitu. Nah, lucunya ya setelah KKC tamat lama ya itu banyak yang nyari ya, apalagi volume-volume terakhir itu banyak banget yang nyari ya, hampir tiap hari mungkin ya. Ada yang nanya, ada volume ini nggak, ada volume ini nggak. Nah, saya rasa Batman juga sama, nanti kedepannya mungkin bakal banyak yang nyari. Jadi saran saya ya, kalau kalian pernah baca KKC, kalian suka, saya sarankan kalian koleksi ya. Kalian bisa cari di Tokped ya, saya lihat itu harganya itu ya rata-rata jual di bawah harga pasar. Saya nggak tahu kenapa, mungkin karena overproduksi. Nah, kalian boleh incar dulu sekarang ya, jangan nanti udah sold out di mana-mana baru kalian mau cari, mungkin harganya bakal naik gitu ya. Jadi sekian ya untuk review Birdman sampai di sini. Ini rekomen ya untuk kalian. Nah, kalau kalian bisa ada budget lebih ya, saya rekomen juga KKC untuk kalian koleksi. Ini favorit saya juga. Oke. Sekian untuk review review Birdman sampai di sini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.